Unhar dan MIT. Hari ini kita di kampus HGSC sudah kedatangan dengan tamu spesial banget. Yang pertama adalah Teret. Halo teman-teman semuanya, nama aku Zafira. Saat ini aku S2 di Harvard Graduate School of Education bareng Kansa. Yeah! Ngambil program apa? Aku ngambil program Learning Design Innovation and Technology, singkatannya LDIT. Oke, yang kedua ini guestnya jauh banget dari kampus sebelah. Teret! Beda 2 stasiun. Halo, aku Sabrina. Sekarang lagi kuliah di MIT, ambil Masters di System Design and Management. Oke, nah teman-teman calon-calon mahasiswa Unhar, kali ini videonya sedikit berbeda dari yang biasanya karena kita akan membahas tentang S2 dulu atau nikah dulu. Aduh, berat. Jadi konteks di sebelah saya, di sebelah kiri dan kanan saya ini dua-duanya sudah taken for life ya. Sudah cincinnya ya. Pada pakai nggak? Citos. Dan banyak banget nih dari teman-teman kan yang mempertimbangkan apakah mau nikah dulu, apa gimana sih itu nge-impact ke studi kalian nanti ke depannya, especially kalau misalnya mau S2 kan ada banyak persiapan yang harus dilakukan. Jadi aku mau nanya dulu nih, mungkin bisa dijawab bergilir ya antara Zafira dan Kak Sabrina. Pertama, kapan kalian nikah? Umur berapa dan tanggal tahunnya berapa? Ayo di quiz nih, pada inget nggak? Ditonton sama Kak Syafiq sama Mas Wilfa. Oke, aku nikah tahun 2020 bulan Agustus, jadi pas banget lagi COVID. Dan aku nikah dalam kondisi aku tingkat 3 naik tingkat 4 S1. Oke, usianya waktu itu 20 tahun. 20 tahun. Kalau misalnya Kak Sabrina? Jadi aku baru aja sih teman-teman tahun ini 2022 tepatnya bulan Maret. Sekarang baru 8 bulanan. Saya itu waktu itu umurnya berapa ya? 26 tahun. 26 tahun. Oke, jadi Zafira nikah pas saat umur 20 tahun dan 26 tahun. Pertanyaan kedua dari aku adalah apa yang membuat kalian siap untuk menikah, melanjutkan ke jenjang pernikahan while kalian punya pertimbangan mau S2 juga gitu. Pernah kan kalian pasti ada kepikiran tuh, kayaknya in the future aku pengen S2 gitu. Tapi at the same time jodoh udah muncul nih. Nah, itu pertimbangannya apa akhirnya kalian memilih untuk menikah dulu? Kabina dulu coba. Waduh, sengaja nih. Kalau aku sebenarnya unique case sih, karena kalau pertimbangannya sekolah, pas aku berangkat ke sini jujur belum ada pikiran sama sekali kalau bakal menikah atau kalau bakal dilamar. Jadi bahkan kita belum ada conversation tentang kapan mau menikah. Walau aku tuh udah di tahap aku mau serius gitu ya. Maksudnya udah males lah gitu, umur segitu. Kalau nggak jelas ngomongin visinya kemana, tapi ya kita yang getting to know juga each other. Tapi waktu itu emang aku inget kayaknya kalau aku ngobrolin tentang hal itu, jawabannya Mas Belva, mantan pacar pada saat itu, mantan pacar yang sekarang suami, kayak oh nanti suatu saat, kayak diplomatis lah. Terus kayak itu jarang-jarang tuh nggak clear kayak gitu. Jadi aku emang sempet mikir, karena aku emang gimana nih, bukannya aku pengen cepet nikah, enggak, karena aku yang penting mau nikah 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, yang penting kita at least have that discussion kalau this is for the longer term. Gitu. Jadi waktu itu kondisinya aku lagi kuliah baru semester pertama ya, di MIT. Terus Mas Belva kan ya tadi aku pikir akan gimana nih kita LDR. Ya, jadi kayak aduh LDR tuh sulit nih gitu. Meski juga nggak akan ada kepikiran, nggak ada waktu juga sih buat love life yang gimana-gimana di sini. Tapi waktu itu Kak Iman itu kan lagi ambil mastersnya ya di Harvard Graduate School of Education yang biasanya online. Tapi waktu itu semester itu dia kesini dan ada business trip dari perusahaan dah gitu, perusahaannya mereka. Dan abis itu jadi makanya Mas Bapak ya ikut gitu, di situ ada business trip. Nah, habis itu kita ada suatu saat, aku long story short aja ya teman-teman. Jadi waktu itu kita mau foto LinkedIn, ceritanya di depan MIT Dome. Terus diajak kayak kapan lagi kita foto keren di depan MIT Dome. Jadi dia ngajak temennya yang fotografer dan ada fotografer lain. Jadi aku nggak curiga sama sekali saat itu. Ternyata ya dilamar. Iya,
long story short kayak gitu. Jadi kalau bisa aku rekap, Kak Bina itu saat mau lanjut ke S2 itu kan at the same time udah punya pacar yang serius juga ya. Jadi at the back of her mind itu udah mempertimbangkan meskipun nggak mau memburu-buru nikah, tapi at least harus ada clarity bahwa ini it's gonna be a long term. Itu menjadi prioritasnya Kak Sabrina. Ternyata itu sudah dipikirkan lama juga sama Mas Belva dari berbulan, Tapi udah nggak mau tahun PHP itu, kali. tapi diam, Diam nggak, tapi dan nggak mau aku PHP. nggak curiga sama sekali, jadi kayak keprank gitu. Lebih sweet kali, jadinya kan kayak surprise. Ruang bucin. Oke. Nah, kalau misalnya Zafira gimana nih pertimbangannya gitu kan? Kamu pasti juga saat itu kalau nggak salah masih S1 ya. Nah, itu pertimbangannya gimana akhirnya kamu nikah? Jadi aku emang dari dulu besar dalam keluarga yang dimana aku nggak mengkotak-kotakan atau memberi fase bahwa harus kuliah dulu baru nikah atau harus nikah dulu baru S2 tuh nggak pernah. Karena aku ngeliat kedua orang tua aku menikah dan berkeluarga sambil S1, S2, S3, buat aku itu hal yang normal. Jadi ketika aku bilang ke orang tua aku udah tinggal di Jepang sendirian, terus udah masuk dalam tahap kayaknya harus ada pasangan nih biar kita bisa tumbuh bareng-bareng, terus butuh support system juga, terus aku juga ngerasa kalau misalnya punya cerminan itu tuh bisa jadi takaran yang tepat buat kita self development juga. Terus aku bilang kan ke orang tua aku boleh nggak gitu nikah, terus habis itu katanya orang tua aku ya udah coba aja cari, ntar kakak cari kita cariin juga. Waktu itu aku konsepnya sistemnya ta'aruf. Terus abis itu dikenalin sama Kak Syafiq yang waktu itu kebetulan lulus baru wisuda S1 di Indonesia. Terus kenalan, terus abis itu ternyata cocok. Akhirnya waktu itu Maret kita kenalan serius, terus Juni Pertemuan hitbah, keluarga. Hitbah tuh pertemuan keluarga juga. lamaran. Lamaran berarti kayak ya udah. Terus abis itu Agustus nikah. Dan ketika kita kenalan atau ketika kita ta'aruf itu memang dalam perjanjian bahwa nikah ini nggak akan mengganggu atau mengubah plan aku untuk menyelesaikan S1 tentunya, terus lanjut S2, dan jadi aku udah punya 10-year plan yang aku kasih ke Kak Syafiq gitu loh. Kalau aku pengen S1, S2, S3/kerja apapun yang lebih tepat. Dan Kak Syafiq ketika ingin hitbah dalam kondisi ya dia udah terima dengan terms aku duluan di depan, jadi kontraknya udah Hitam di atas putih ya. betul, terms and conditionnya udah dicek. Kayak buat perusahaan ada legal agreement. Betul. Oke, nah itu menarik banget sih, soalnya berarti kalau aku lihat di pengalamannya Kak Bina sama Zafira nih, dua-duanya sama-sama mengkomunikasikan visinya ke partnernya dan sama-sama disupport ya. Maksudnya S2 tuh sama sekali bukan sesuatu yang akan menjadi hambatan di hubungan kalian masing-masing. Is that it? Dan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Jadi, nah aku jadi kepo nih, pasti teman-teman juga pada kepo kan. Dulu sebelum akhirnya memilih bahwa itulah pasangan hidup saya, seumur hidup, kriteria apa yang wajib? Kan kalau misalnya tipe tuh ya semua orang punya ideal ya, tipe idaman. Tapi kriteria apa yang wajib di checklist dalam memilih calon suami? Itu aku penasaran antara Kak Bina sama Zafira. Coba Kak Bina dulu. Apa yang wajib ini nih yang kayak nggak bisa diganggu gugat, harus ada kualitas-kualitas ini, kriteria-kriteria ini dalam suami saya gitu. Kalau misalnya dulu pas lebih muda, mungkin kita pikirnya kalau pasangan harus selera musiknya sama atau kayak yang cuma ganteng atau pintar, tapi ya all those external factors. Tapi ternyata setelah aku lihat lagi yang penting adalah pertama, secara personality kita bisa mentolerir satu sama lain sih. Catat. Kenapa gitu? Karena kadang orang lihat, oh misalnya nih ada orang oh dia pintar, dia cocok nih sama ini, sama-sama pintar. Tetapi pas aku lihat lagi enggak sih, karena setiap orang pasti punya sifat yang unik dari masing-masing ya, dan gimana kita bisa mentolerir satu sama lain, lebih kayak make it a fun thing that we like accept from each other. Jadi itu sih yang pertama yang paling penting, karena tiap orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan, dan dalam hal yang di luar kayak karir atau intelligence itu nggak mereflect personality kita. Dan alhamdulillah aku ngerasa klik banget secara personal, kayak aku punya kelebihan kekurangan dan bisa coba, nggak langsung natural gitu ya, kayak tiba-tiba diterima, tapi
lewat trial error, lewat kayak saling paham, lama-lama makin kenal jadi klik. Yang pertama itu sih. Dan kedua mungkin lebih ke sevisi gitu ya. Jadi apa sih, kayak gimana dia melihat hidup, values dia apa sih mungkin yang paling penting pada akhirnya. Nah yang sisa-sisa lain tuh kayak lebih ke bonus. Misalnya aku tipe yang petualang. Awalnya aku ngeliat suamiku itu tuh nggak nyangka kalau dia tipe yang kayak gitu juga, kirain yang kerja terus atau apa, ternyata oh ya juga adventurous, tapi itu lebih ke bonus sih akhirnya pada aku. Yang penting adalah kayak mindset, karena menurut aku aku inget quote dari Shirley Sandberg tentang your partner is one of the most important decisions that you can make in your life. Jadi itu akan pengaruhi mental well-being kita, karir kita, nanti kita punya goals, seberapa kita bisa kayak work in harmony sama dia, jadi gitu. Wah mantep banget, itu keren banget sih guys. Soalnya kan ada kadang miskonsepsi ya, misalnya kayak Kak Sabrina nih udah lulusan MIT nanti, nah terus kalau misalnya mencari jodoh harus yang sama-sama bisa lulusan Stanford atau apa gitu. Padahal sebenarnya in the end kan kalian goalnya adalah membangun keluarga gitu. Apakah it is necessary or is that just ego thing? You know, like it's sometimes you have to reevaluate like what you think is what you need versus what the society expects from you gitu sih kalau aku lihat. Tapi keren banget, thank you Kak Bina. Kalau menurut Zafira, apa poin-poin penting yang kritikal banget yang kamu pokoknya ini harus ada dalam suami aku gitu, akhirnya sampai kamu milih dia? Beberapa yang aku setuju banget sama Kak Bina adalah tentang visi, tentang value. Itu buat aku udah yang hal harga prinsip mati gak ya, bisa diganggu. harga mati. Betul. Hal tambahan yang buat aku penting adalah their ability to communicate their feelings. Karena satu yang pernah aku baca itu tuh nikah tuh 70% ngobrol, entah ngobrolin tentang anak, ngobrolin tentang kondisi finansial keluarga, ngobrolin tentang sekedar kita weekend ini mau kemana, atau ngobrolin ngisi-ngisi waktu kosong. Dan itu tuh menurut kita mungkin komunikasi mah bisa sama siapa aja, tapi kenyataannya nggak semua orang punya the emotional maturity to express their feelings, express their thoughts. Dan buat aku untuk kita bisa resolusi konflik itu tuh skill yang penting banget harus kita milikin. Jadi itu komunikasi yang tambahan. Sisanya bonus-bonus yang aku juga baru tahu dari Kak Syafiq setelah nikah adalah ternyata Kak Syafiq tuh suka banget masak. Iya, aku suka lihat di story-nya suka bikin tahu di awal. Bikin kue gitu loh, kayak bikin kue saya merasa iya dia bikin kue, aku lihat bikin kue tar, aku kayak tiba-tiba weekend aku pulang-pulang ada brownies, ada cheesecake. ya Allah. Bingung nggak? Ya ini ya, aku harus berkaca nih kemampuan skill baking. Aku juga nggak bisa. Makanya kayak ketika suatu weekend terus abis itu aku ajak akhirnya belajar baking ke rumah teman, itu tuh kayak itu tuh udah cukup banget buat orang kayak Kak Syafiq. Terus kayak kemarin aku iseng-iseng beliin pisau masak, terus kayak blender buat kayak food processing segala macam. Kayak itu adalah his happiness yang aku nggak nyangka sesederhana itu dan sebikin aku seneng juga, karena jadinya aku nggak masak. Lucu. Jadi itu sih the bonuses itu belakangan. Jadi itu ya guys, catat pada jomblo. Catat itu dua jawaban yang sangat top tier dari dua wanita hebat ini. Aku pengen nanya nih, pertanyaan follow up. How much do you agree with this statement? Your partner is a reflection of you. Agree or disagree? Ini dalam hitungan ketiga apa gimana? Oke. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Agree. Oke. Ada alasan singkat kenapa? Gantian nih Zafira dulu. Why do you think your partner is a reflection of you? Kayak sederhananya gini. Let's say kita sebagai seseorang punya standar hidup yang kalau misalnya handuk itu tuh harus digantung. Misalnya abis mandi harus selalu digantung. Terus kita nikah sama orang yang ternyata handuknya nggak digantung. Terus abis itu kalau misalnya kita membiarkan, itu kan berarti kita selo dengan satu perilaku itu. Tapi kalau misalnya kita nggak selo dan kita minta tolong boleh nggak digantung, terus itu jadi habit buat dia, itu satu menurut aku adalah kondisi di mana dia match up dengan kita. Tapi kalau misalnya kita membiarkan, itu berarti kita mematch up hygiene atau cleanliness habit kita dengan mereka. Dan sekadar itu aja tuh buat aku important adalah
salah satu cara gimana kita bisa ngelihat takaran kita tuh lagi di mana sih gitu. Kayak entah itu standar kesehatan, standar kebersihan. Kayak misalnya hal paling sederhana kayak suami aku weekend ngajak sepedaan, itu standar kesehatannya dia, berarti harus sepedaan tiap weekend. Kalau misalnya aku mau, disitulah aku berkembang karena aku orangnya nggak mau outdoor activity gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak mau terus suami aku akhirnya jadi males, ya di situ kan jadi cerminannya aku, ngerti nggak? Jadi buat aku setuju banget kalau misalnya partner kita adalah cerminan kita, dan itu bukan berarti kita terus serta-merta selalu demand partner kita yang ikutan. Bukan selalu ngedemand partner match kita yang expectation. Betul, karena terkadang pasangan kita nggak match our expectation tuh bisa jadi karena kita juga nggak match our own expectation, ngerti nggak maksud aku? Paham. Jadi ya buat aku your partner is definitely A your reflection. reflection. Kalau menurut Kabina, Jadi aku nambahin aja ya, Iya, gitu nambahin. dari situ. Jadi aku sebenarnya setuju sama poin Zafira, aku lebih nambahin aja ya. Mungkin kalau misalnya banyak nih teman-teman perempuan kalau yang dibilang kamu jangan terlalu ambisius deh, jangan terlalu nanti banyak laki-laki yang takut minder. Tapi sebenarnya yang aku bersyukur adalah nggak memberhentikan diri karena statement kayak itu sih, tapi justru kalau kita misalnya mencoba think positive atau kayak strive more, malah meng-attract orang-orang yang like-minded gitu. Jadi sebenarnya kan itu sama juga sama pertemanan sih. Iya. Kalau kita You attract kayak the right people. Iya, Seleksi alam lah ya. jadi dapat Seleksi teman-teman alam. yang sefrekuensi, bahkan nggak selalu sama nggak selalu sama kayak kita, tapi mereka misalnya lebih baik, otomatis kita jadi ikut lebih baik. Jadi as simple as that sih. Pas aku reflect back ya juga ya, untung aku nggak dengerin kata-kata kayak gitu, untung aku jalanin aja. Ternyata aku menemukan seseorang yang jujur aku juga I learned a lot gitu. Seru banget. Oke, very last question nih ya. Udah seru banget diskusinya, bisa berjam-jam. Tapi kita wrap bentar lagi. Pertanyaan terakhir aku adalah, kalau kalian bisa putar balik waktu, kan kalian nih gini, saat kalian nikah itu kan posisinya belum S2 ya, atau Kak Sabrina pas baru mau mulai, Zafira belum. And now you are experiencing a very huge load of school work. Kalau kalian bisa putar balik waktu, apakah kalian tetap akan nikah dulu? Apa kalian ngerasa kayaknya aku lebih bisa maximize my grad school experience kalau misalnya aku menikah setelah aku lulus S2? Tada, berat nih pertanyaannya, tapi harus fair. Zafira mau go first? Oke, buat aku pribadi, aku nggak merasa harus membalance antara rumah tangga dengan akademik atau pendidikan saat ini, karena kondisinya aku dan suami lagi sama-sama S2 di negara yang berbeda. Jadi Kak Syafiq lagi S2 di Jepang, aku S2 di US, dan nggak ada tuntutan yang sebelumnya mungkin setelah pulang aku harus mikir, hari ini aku harus masakin apa buat Kak Syafiq gitu. Atau Kak Syafiq juga nggak ada pikiran, habis ini harus nge-laundry apa buat aku gitu misalnya. Jadi bener-bener kita 100% terfokuskan di pendidikan kita, dan bukan berarti terus hidup jadi mudah ya. Karena untuk memaintain relationship kan kita tetap harus komunikasi yang tadi aku bilang. Dan the distance aku nggak masalah, the time difference itu a whole nother thing. Japan and Boston. Jadi kita tuh teleponan tuh kayak curi-curi aku lagi jalan ke kampus, atau misalnya Kak Syafiq lagi sambil nugas, dan momen ketika kita bisa kayak date night nonton Netflix bareng itu tuh susah banget gitu untuk di match up jadwal-jadwalnya. Ya itu namanya konsekuensi. Karena itu dengan situasi yang sekarang, menurut aku sayang banget kalau nggak kita maximize akademiknya ketika kita diberikan waktu untuk bisa fokus gitu. Belum ada tambahan-tambahan lain seperti mungkin kalau Kak Syafiq di sini, atau bahkan kalau misalnya aku udah berkeluarga, itu kan a different type of choice ya. Kayak you can make any type of choice in your life, pasti semua ada konsekuensinya. Jadi intinya gitu sih, kayak buat aku ngerasa nggak harus ini dulu atau itu dulu. It can be anything that feels right for you. Buat aku this is what feels right. Kalau misalnya nanti aku udah punya anak terus aku pengen lanjut S3, ya bisa juga gitu loh. That's fair. Setiap orang punya cara dalam making things work out ya. Exactly. Dan stylenya masing-masing. Kalau Kak Sabrina ngerasa kalau bisa balik waktu, mendingan tetap akan melanjutkan untuk nikah dulu, apa kira-kira akan lebih ideal gitu? Bukan regret ya, tapi ini lebih in an ideal situation, would you prefer nikahnya setelah S2? Apa it's okay, it's manageable gitu?
aku nggak mau mengubah apapun sama yang udah terjadi sih. Dan aku ada di unique situation di mana aku ngerasain hampir setengah jomblo, maksudnya unmarried. Unmarried, jadi yang ngurusinnya diri aku sendiri aja versus ketika married, dan aku sangat merasa bersyukur karena punya partner yang sangat suportif, karena aku benar-benar nggak nyangka sih, bisa dibilang aku kan udah takut. Tapi kalau nikah nanti LDM gimana? Kan kayaknya LDM takut gitu ya, gimana? Tapi ternyata dia mau sacrifice untuk karena masih remote working from anywhere ya orang-orang. Jadi suami aku ikut jadi Mas Belva ikut ke Amerika kerja masih full time, dan itu time zone-nya kebalik. Jadi benar-benar tidur jam kerjanya tuh dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi atau jam 7 pagi, pokoknya selesainya meeting. Habis itu tidur sampai siang, baru beraktivitas, terus siang sampai sore, terus gitu lagi. Jadi waktu kebalik, dan aku mikir itu aku sangat thankful dan bersyukur dan shock sih, kayak ya ampun. Makanya dari itu aku justru aku nggak mau protes gitu. Malah dengan aku harus do well in my academic, itu cara aku berterima kasih sama dia udah di sini, karena dengan aku offline di sini kan aku jadi punya kesempatan lebih banyak untuk do things, meeting people, belajar. Jadi I think doing well in my academics and in my overall university experience adalah cara aku berterima kasih kepada Mas Belva yang udah sacrifice, berterima kasih kepada orang tua, keluarga juga yang udah selama ini dukung aku dari kecil apa. Jadi aku akhirnya after reflecting on that, that's what I think. So I wouldn't have it any other way. Oh, so sweet. 100%. Oh, so sweet. Ya, teman-teman semuanya, para pejuang LDM, kasih support ke istri-istri ini. Karena ini para pejuang LDM yang keren banget. Yang satu LDM Cambridge Jepang, yang satu LDM Cambridge New Haven. Unique situation lagi semester ini. Panjang lagi ceritanya, kenapa itu aja guys, ngobrol-ngobrol kali ini. Hopefully it's insightful ya, apalagi untuk para jomblo seperti saya. Mendengar first hand experience seperti ini itu benar-benar insightful dan bikin evaluasi lagi kira-kira apa ya yang sebenarnya perlu dicari dalam pasangan hidup gitu, apa yang prioritas, apa yang sebenarnya itu nggak penting-penting banget gitu. Itu kalian harus evaluasi lagi, karena as Zafira and Kalbina mention, ini for life gitu. You're in it for life. Amin ya, dunia akhirat. Jadi that's it for now. Thank you very much, and don't forget to check out their channels too. Apa channelnya? Zafira Akila, and Instagram Zafira Iha, and Sabrina Anggraini, and IG-nya Sabrina Anggraini. Thank See you in your next video.